hutang tetap harus dibayar, ya. Cicilan tetap harus dibayar. Nah, solusinya gimana? Kita harus bisa menghasilkan uang dari rumah. Rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kita ketemu lagi dalam satu video untuk menganalisa market 1 minggu ke depan ya, dimana analisa ini adalah analisa minggu pertama di bulan Juli ya, yang tentunya ini akan mulai berlaku hari Senin tanggal 5 Juli sampai hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 ya. Dan seperti teman-teman juga tahu ya, kita sedang mengalami kondisi yang sangat-sangat sulit ya, dimana sekarang pemerintah sudah memutuskan ya untuk memberlakukan PPKM ya. Jadi PPKM darurat ya. Jadi sebenarnya ini sih kalau di luar negeri ya sebenarnya lockdown, cuma karena Indonesia itu tidak mengenal istilah lockdown, makanya ada istilah PPKM ya. Dan ini berlaku untuk Jawa dan Bali ya, tanggal 3 sampai tanggal 20 ya. Tentunya pasti teman-teman akan sangat-sangat berdampak ya, dampaknya itu terhadap ekonomi kita semua teman-teman ya. Nah, sedikit Andrew menjelaskan ya, mungkin ada teman-teman yang belum paham mengenai PPKM, padahal sudah banyak ya berita-berita mengenai aturan PPKM, tapi Andrew akan menyinggung sedikit ya. Jadi PPKM ini adalah pengetatan aktivitas masyarakat ya. Jadi ini diambil pemerintah karena lonjakan COVID-19 yang kian tidak terbendung, dan ini yang membuat pemerintah harus ambil tindakan tegas ya. Jadi sudah sangat-sangat parah ya. Nah, jadi aturan PPKM itu ada beberapa yang Andrew akan jelasin ya teman-teman ya. Jadi sedikit Andrew sebelum membahas market, kita membahas PPKM dulu karena ini ada hubungannya teman-teman ya. Nanti Andrew akan jelasin apa hubungannya ya. Jadi aturan pertama adalah 100% work from home untuk sektor non esensial ya. Non esensial ini artinya yang sektor-sektor yang seperti tidak terlalu penting gitu ya. Jadi seperti travel ya, itu tidak terlalu kayak pusat kebugaran gitu ya, itu tidak terlalu penting ya. Sementara untuk yang esensial seperti pasar modal ya, perbankan ya, nah itu adalah aturannya adalah 50% work from home, artinya 50%-nya masih boleh beroperasional ya. Yang selanjutnya adalah yang kedua, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online ya. Jadi teman-teman yang punya anak masih sekolah tentunya belum bisa sekolah untuk tatap muka teman-teman ya. Dan juga semua mall dan pusat perbelanjaan ya, mall-mall semua di Jawa dan Bali itu semua ditutup tanpa pengecualian. Jadi kalau teman-teman mau ke mall itu nggak ada yang buka teman-teman ya, kecuali seperti supermarket yang melayani kebutuhan-kebutuhan dasar itu masih buka teman-teman ya. Dan untuk semua restoran hanya menerima delivery atau take away ya. Dan juga kegiatan konstruksi masih boleh ya, masih boleh beroperasi 100% dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Nah, tempat ibadah juga area publik ya, tempat wisata, taman, lokasi seni, sarana olahraga, semua tempat gym semua ditutup ya, ditutup sekali lagi sampai tanggal 20. Dan untuk transportasi umum maksimal 70% dari kapasitas. Nah, buat yang mau merit nih ya, itu hanya boleh dihadiri 30 orang dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Nah, buat teman-teman yang mau traveling ya, pelaku perjalanan jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin, PCR H-2 ya untuk teman-teman yang naik pesawat, dan juga antigen H-1 ya buat yang jalur selain pesawat ya, misalnya jalur laut atau jalur darat.
Dan juga PPKM Mikro di RT dan RW zona merah tetap diberlakukan. Jadi itu adalah aturan resmi dari pemerintah mengenai PPKM ya. Nah, artinya apa? Artinya sampai tanggal 20 ini kita akan sangat-sangat banyak menghabiskan waktu di rumah, teman-teman. Ya, sangat banyak menghabiskan waktu di rumah, bahkan hampir nggak mungkin kita kemana-mana ya. Hanya bedanya kalau lockdown itu kan kalau di luar negeri ya, Andrew akan membandingkan dengan luar negeri ya. Jadi kalau di luar negeri di lockdown itu kita disubsidi ya. Nah kalau di Indonesia kita masih mengandalkan semuanya itu masih pribadi ya teman-teman ya. Jadi sama sekali pemerintah belum memutuskan atau memberikan subsidi yang sangat-sangat 100% untuk memenuhi ya. Itu kita mesti maklum. Jadi kita yang harus pinter-pinter untuk menjaga diri sendiri ya. Nah jadi itu ya. Jadi dari PPKM ini Andrew akan menilai sampai tanggal 20 kita akan banyak sekali di rumah ya. Nah seperti sebelum-sebelumnya Andrew pernah bilang ya, walaupun kita di rumah tapi kan kita tetap harus makan, kita tetap harus mempunyai penghasilan, kita tetap harus punya income gitu ya. Solusinya gimana? Nah Andrew sudah pernah bilang ya, kalau teman-teman di rumah ya, teman-teman jangan putus asa. Walaupun teman-teman nggak bisa kerja, tapi sekali lagi perut tetap harus makan, hutang tetap harus dibayar ya, cicilan tetap harus dibayar. Nah solusinya gimana? Kita harus bisa menghasilkan uang dari rumah. Salah satunya adalah dengan cara trading ya. Nah jadi untuk itulah yang mendorong teman-teman, ayo kita belajar trading ya, supaya teman-teman bisa menghasilkan uang dari rumah ya. Oke, jadi itu yang Endo mau sampaikan untuk mengenai PPKM kali ini ya. Kita akan mulai untuk menganalisa pasar untuk 1 minggu ke depan ya. Nah buat teman-teman yang mungkin baru saja ya nonton video ini, Endo sarankan nonton di video ini itu di layar yang besar ya. Kalau bisa di TV ya. Kan TV sekarang sudah ada YouTube-nya tuh ya, bisa teman-teman nonton di TV, bisa nonton di Android TV ya. Layarnya besar ya, jadi kalau teman-teman lihat chartnya sangat detail gitu ya. Nah yang kedua ya, siapkan headset ya apabila kualitas audio Andrew kurang jelas ya. Yang ketiga ya, siapkan alat tulis untuk mencatat ya apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan, karena Andrew akan banyak sekali menampilkan harga, level-level harga, buy di mana, sell di mana, stop loss di mana, dan juga take profit di mana. Nah, apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Baik teman-teman, kita akan mulai menganalisa ya. Jadi sekarang Endo sudah mengeluarkan market ini adalah market platform MetaTrader 4 ya. Di sini Endo menggunakan broker eksklusif market ya, teman-teman bisa lihat di kiri atas ya. Ini adalah akun live ya, artinya akun real. Jadi Endo akan menganalisa harga yang real ya, bukan harga demo teman-teman ya. Nah untuk pair yang kita akan analisa adalah yang pertama adalah GBP USD ya. Ini time frame-nya ini adalah H4. Mengapa Endo gunakan time frame H4? Karena ini untuk analisa 1 minggu ya, 1 minggu ke depan. Sekali lagi dari tanggal 5 sampai tanggal 9 teman-teman ya. Nah secara garis besar teman-teman lihat ya, kalau secara mata telanjang ya GBP ini trennya masih bearish ya teman-teman. Lihat ya, kalau kita ambil dari sini ke sini ini masih bearish teman-teman ya, tapi di sini sudah mulai ada rebound ya. Nah jadi supaya analisa Andrew tidak bersifat subjektif, Andrew akan mengeluarkan alat supaya teman-teman melihat bagaimana cara Andrew menganalisa dengan cara yang objektif dan bukan tebak-tebakan ya. Oke, jadi pertama kita akan ukur dulu trennya ya, tren ini kemana ya. Jadi untuk alat pertama yang Andrew akan keluarkan ya, Andrew akan keluarin dulu alatnya teman-teman. Alat pertama yang Andrew akan pakai namanya adalah bottom wave signal ya, bottom wave signal profit training. Kalau mau hubungin Andrew silakan klik website ya www.profittraining.com atau ya silakan WhatsApp di jam dan hari kerja ya 081599100880
Tapi kalau mau yang lebih responsif ya dan 24 jam nonstop Sabtu Minggu nyala, itu silakan teman-teman Telegram 08159910 880. Kita klik OK teman-teman ya. Ya, jadi ini bottom wave signalnya sudah muncul di bagian bawah ya. Jadi ini cara pakainya juga sangat-sangat mudah sekali. Di sini sudah ada petunjuk harganya ini akan kemana ya. Jadi di sini terlihat bahwa menurut bottom wave signal ini trennya akan bullish dan untuk entry-nya ini juga masih strong buy. Jadi disarankan untuk melakukan pembelian ya. Nah, supaya kita lebih akurat ya di mana kita akan stop loss dan di mana kita akan take profit, Andrew butuh satu alat lagi, satu alat bantu lagi. Andrew keluarin dulu alatnya teman-teman ya. Alat kedua yang Andrew mau pakai namanya adalah Profibo ya. Jadi Profibo ini adalah alat mengukur Fibonacci secara otomatis ya. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu apa itu Fibonacci retracement ya. Nah, ini bedanya adalah kalau yang manual ya atau yang biasa atau yang bawaan dari MetaTrader, kita harus menarik garis Fibonacci secara manual atau ya kita harus tarik-tarik dulu ya dari high ke low atau low ke high gitu ya. Tapi dengan menggunakan Profibo ini kita tinggal klik OK aja, Profibonya akan muncul secara otomatis ya. Jadi teman-teman buat pemula nggak usah tarik-tarik lagi, dia akan menggambar secara otomatis. Endo klik dulu OK teman-teman ya. Di sini ya muncul ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah muncul ya. Jadi di sini ya keterangannya adalah sekali lagi ini trennya bullish, strongnya juga ini buy. Nah, jadi karena di sini sangat-sangat kuat ya. Jadi Endo bisa kasih saran buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mau ambil posisi ya, yang mau ambil posisi di sini Endo bisa kasih saran. Teman-teman silakan lakukan yang namanya pending order ya, pending order ya. Ini Andrew tulis dulu teman-teman ya. Andrew akan tulis supaya teman-teman paham ya. Silakan teman-teman lakukan yang namanya pending order di sini teman-teman. Nah, ya. Di sini nih. Nah, di sini kalau kita pakai Profibo dia sudah ada angkanya teman-teman. Jadi enak ya pakainya ya. Jadi sekarang kita akan pasang pending order ya. Jadi kalau Andrew tulis di sini takut nggak kelihatan, Andrew tulis di sini aja ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya buy limit. Nah, ya. Buy limit. Nah, buy limit ya. Buy limitnya itu di 1.3 ya, 1.3 ya, 1.38006. Nah, buy limit di sini teman-teman. Nah, ya. Jadi buy limit itu adalah pending order ya. Lalu untuk stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya kita ambil ya yang di sini teman-teman ya. Nah, ini kita jadikan sebuah stop loss ya. Ini jaraknya kebetulan pendek-pendek. Jadi kita bisa pakai ini sebagai stop loss ya. Stop loss itu harganya itu adalah di 1.37 ya, 1.37873 ya. Silakan stop loss di sini teman-teman ya. Nah, untuk take profitnya di mana? Ya kita ikutin aja ya, ikutin di sini, take profitnya sudah ada di sini. Jadi sudah tergambar teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Nah, ini ya. Kita pasang take profit di sini. Profit itu harganya di 1.38437. Nah, ini take profit di sini teman-teman ya. Nah, jadi ini ya analisa profit training, analisa Andrew untuk GBP USD ya di minggu pertama di bulan Juli. Buy limit di 1.38006, lalu stop lossnya di 1.37873 dan take profit di 1.38437 ya. Jadi itu ya analisa Andrew ya. Kita akan lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD. Oke, Euro USD teman-teman lihat ya. Di sini jelas-jelas bottom wave signalnya ini trennya jelas-jelas ke bawah ya. Lalu di sini ada kemungkinan dia akan naik dulu ya. Jadi dia akan naik dulu. Oke, jadi Andrew bisa langsung membuat satu keputusan ya. Jadi dari sisi fundamental juga euro drop dalam 4 hari terakhir yang mana ditutup di level teman-teman bisa lihat di 1.18634 ya teman-teman ya. Dan terhadap penguatan yang terjadi pada dolar Amerika Serikat. Jadi karena di sini trennya adalah bearish ya. Di sini kita lihat di sini adalah bearish teman-teman ya. Ini bearish. Artinya apa? Di sini ada kemungkinan dia naik dulu. Nah, naiknya sampai mana? Andrew lihat dia akan naik sampai sini. Nah, ya. Jadi Andrew hitung dia akan naik sampai sini, oke. Ya, di sini ya, di 38.2% dari Fibonacci itu di harga 1.18708. Andrew tulis dulu teman-teman ya.
Jadi Endo akan tulis dulu ya. Silakan teman-teman kalau mau ambil posisi silakan pasang yang namanya sell limit. Nah, sell limit ya. Sell limit kenapa? Trennya masih bearish. Oke. Silakan teman-teman pasang yang namanya sell limit itu di harga 1.1 ya, 1.18709 ya. Silakan teman-teman sell limit di sini. Oke ya. Lalu stop lossnya di mana? Stop lossnya itu di 50% dari Fibonacci. Itu di 1.18906 ya. Silakan teman-teman pasang stop loss di sini teman-teman ya. Oke, kita pasang stop loss. Oke, stop loss itu harganya di 1.1 ya, 1.18907 ya. Silakan teman-teman stop loss di sini. Lalu untuk take profitnya di mana? Nah, take profitnya ini ya, di 0% nih. Nah, 0% ya, kita tulis lagi ya. 0% dari Fibonacci retracement. Jadi analisa ini semua sudah ada dasarnya, bukan berdasarkan angka dari langit, bukan tebak-tebakan ya, tapi itu berdasarkan dari analisa alat ya, analisa dari kompas gitu ya, analisa yang kita analogikan dari indikator gitu ya. Oke, kita akan tulis take profitnya ya. Take profit itu adanya di 1.1 ya, 1.18070 ya. Silakan teman-teman take profit di sini ya. Jadi ini ya analisa Andrew untuk Euro USD sell limit ya 1.18709, lalu stop lossnya di 1.18907 dan take profit 1.18070. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD. Oke ya, ini sama seperti Euro ya. Jadi untuk Australian Dollar USD ini dolar Aussie sebagai proxy dari risk appetite investor bergerak ya, melemah ya, dan juga ditutup ya teman-teman, lihat di 0.75223 ya. Oke, jadi kita akan lihat ya, ini dari trennya ini masih bearish ya. Nah teman-teman lihat ya, yang namanya tren itu yang ini teman-teman, nih tren nih ya, ini tren namanya. Jadi di sini juga lihat ini trennya masih bearish, tapi dia ada kemungkinan dia naik dulu ya. Oke, jadi di sini Andrew yakin ya, Andrew yakin sekali teman-teman bisa ambil posisi yang namanya, karena dia akan naik dulu sedikit. Naiknya sampai mana? Andrew perkirakan dia sampai sini teman-teman. Nah Andrew perkirakan dia akan naik sampai sini, ini high-nya ya. Jadi silakan teman-teman pasang di sini sebagai yang namanya adalah sell ya, pasang sell limit ya. Silakan teman-teman pasang sell limit, pending order juga sell limit atau limit sell sama aja teman-teman ya. Itu harganya di 0.0 ya, 0.0 0.7 maksudnya 0.7 ya, 0.75316 ya. Silakan teman-teman pasang sell limit di sini. Nah stop lossnya di mana? Oke, stop lossnya karena di sini kan kita nggak tahu ya ada di mana. Oke, jadi Andrew akan tentukan yang namanya take profit dulu deh ya. Nanti Andrew baru bagi dua ya jaraknya. Oke, jadi kalau kita sell limit di sini, kita bisa ambil di sini sebagai take profit teman-teman ya. Oke, kita bisa ambil di sini sebagai take profit. Oke, ini ya. Nah teman-teman silakan pasang take profit di sini ya. Take profitnya itu adalah, itu harganya di 0.74 ya, 0.74979. Nah baru kita cari stop loss. Oke, kalau stop lossnya kita harus ngitung teman-teman. Silakan teman-teman ambil kalkulator ya. Kita menghitung jarak dulu antara take profit dengan sell limit ya. Kita menghitung juga, atau kita ambil hitung dari sell limit ke take profit itu sama aja. Caranya 0.75 ya, 0.75316 ya. Kita kurangin take profitnya berapa? 0.74979 ya. Ketemu adalah 0.00337 bagi 2. Nah ya, ketemu hasil 0,001685 ditambah baru sell limitnya berapa ya, tambah sell limit 0.75316. Nah ketemu hasil adalah 0.75 ya, 0.754845. Coba kita cari dulu levelnya di mana. 0.75 ya, 0.7548. Oke, 48. Nah sekitar di sini lah. Oke, 4845. Nah sekitar segini ya. Oke, ini ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss di sini teman-teman ya. Silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss. Stop loss
Ya, jadi untuk minggu ini kali ini pendek-pendek semua jaraknya, tapi kalau untuk seminggu ini sudah sangat ideal karena kita menggunakan alat ya. 0.7 ya, 0.75, sekali lagi 0.75, 48 ya, 484. Nah, gini ya. Nah, jadi silakan teman-teman pasang stop loss di sini. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc ya, USD Swiss franc kita lihat. Oke, di sini sangat-sangat bearish sekali, teman-teman. Jadi ini sangat-sangat bearish sekali ya. Ini trennya juga bearish dan ini juga triggernya sangat-sangat strong sell. Jadi silakan teman-teman ya, kalau mau ambil posisi ya, silakan teman-teman ambil posisi yang namanya adalah sell ya. Nah, sellnya boleh ya, ini nggak perlu instan karena ini sangat-sangat kuat sekali. Jadi silakan teman-teman ambil posisi sell now ya, sell now. Oke. Sell now itu artinya begitu market Senin buka teman-teman boleh langsung sell. Itu harganya di 0.92028 ya. Silakan teman-teman sell now. Oke ya. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman ambil posisi sell now dan stop loss-nya di mana? Nah, stop loss-nya itu di 23,6%. Nah, ini ya. Oke, kita ambil ini sebagai stop loss ya, teman-teman ya. Andrew tulis di sini ya, mudah-mudahan kelihatan ya, stop loss itu harganya di 0.92 ya, 0.92166. Nah, pasang stop loss di sini teman-teman ya. Oke ya. Jadi untuk take profit itu di mana? Nah, take profitnya ini kan nggak kelihatan nih ya. Kita ambil low-nya aja ya, kita ambil low-nya di sini. Jadi agak jauh, silakan teman-teman. Low-nya itu di 0.91410 ya. Ini low-nya nih ya. 0.91410. Oke, nah ini ya, silakan teman-teman pasang take profit di sini ya. Take profit ya, ini adalah take profit terjauh ya karena kita ambil di low itu di 0.91410. Mantap sekali ya, kita take profit di sini. Ya, sekali lagi teman-teman, USD Swiss franc kita lihat akan jatuh ya minggu ini. Teman-teman bisa langsung sell nanti Senin market buka, dan jangan lupa pasang stop loss di 0.92166 dan take profit di 0.91410 ya. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu market Asia USD Japanese Yen ya teman-teman ya. Jadi dari sisi fundamental juga Japanese Yen ini masih terseret melemah hingga break ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini di angka 100 itu tertinggi sempat ya di 111.650 teman-teman ya. Jadi kita lihat ya, jadi dari trennya ini masih bullish dan ini masih mau ke bawah dulu. Nah, ini ya. Jadi Endo bisa kasih saran, silakan teman-teman ambil posisi karena ini trennya masih mau naik. Jadi coba ambil posisi di sini teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya buy limit. Nah, buy limit ya. Silakan teman-teman pasang buy limit, jangan instant order ya. Buy limit itu artinya kita pasang harga. Silakan teman-teman pasang buy limit, itu harganya di 110 ya, 110.942. Silakan teman-teman pasang buy limit di sini. Nah, ini ya. Nah, lalu take profit itu di mana? Kalau stop lossnya belum kelihatan. Jadi kita pasang yang take profitnya dulu. Nah, take profitnya itu di level 38.2% dari Fibonacci retracement. Ya, jadi kita tulis di sini sebagai take profit. Oke, take profit. Nah, ini ya, take profit itu harganya ada di 111.212. Nah, baru kita hitung stop lossnya. Sekarang teman-teman ambil kalkulator lagi, kita hitung sama-sama ya. Jadi take profitnya itu sekali lagi 111.212. Kita kurangin dulu buy limitnya ya, kita kurangin dulu. Jadi 111.212 dikurang ya, dikurang 110.942 dibagi 2 ya, ketemu hasil ada 0,27 bagi 2. Nah, ketemu hasil adalah 0.135 ya, 0.135. Jadi buy limitnya dikurangin 0.135 ya. Jadi 110.942 dikurang ya, dikurang 0.135 ya. Nah, ketemu hasil ada 110.807. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini di mana ini 110.807. Nah, oke, sekitar sini teman-teman. Apa sini ya?
Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss. Silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss. Oke. Stop loss ya, baru ketemu stop lossnya itu di 110.807 ya teman-teman, stop loss di sini teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke market terakhir yaitu market komoditi ya, komoditi emas teman-teman ya. Ini yang paling ditunggu-tunggu, banyak peminat sekali ya, terutama kaum ibu-ibu atau emak-emak ya. Emas ini teman-teman banyak suka ya. Oke, teman-teman lihat ini trennya masih bullish ya, dan ini juga masih strong buy. Artinya apa? Ini emasnya masih dianalisa masih akan terus naik ya teman-teman. Lihat ini masih akan terus naik. Jadi Endo bisa kasih saran ya, Endo bisa kasih saran buat teman-teman ya. Jadi ini boleh langsung ambil posisi buy saja ya. Silakan teman-teman ambil langsung posisi buy now ya. Jadi buy now itu artinya begitu market Senin buka langsung beli aja harga berapapun ya, buy now. Jadi harga sekarang itu di 1786 ya, 1786 poin ya, 1786.51. Nah ya, jadi silakan teman-teman buy now. Sekali lagi Senin harganya berapapun teman-teman boleh langsung beli. Stop loss ini mana? Oke, stop lossnya kita ambil di 38.2% ya. Ini ada di sini teman-teman. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss ya. Bagaimanapun kita harus membatasi kerugian kita. Jadi pasang itu stop lossnya di 1777.95. Nah, pasang stop loss di sini teman-teman ya. Nah, pasang stop loss di sini. Take profitnya di mana? Oke, take profitnya kita harus ngitung lagi teman-teman ya. Cara ngitungnya kita ambil kalkulator ya. Jadi harga buy now-nya itu adalah 1786.51 ya. Dikurang stop loss-nya 1777 ya. 1777.95 ya, sama dengan adalah 8.56 kali 2. Nah, hasilnya adalah 17.12 ditambah buy now. Ya, baru ditambah 1786.51. Ketemu hasil adalah 1803 ya, 1803. Oke, di sini kira-kira ya. 1803 ya, ini teman-teman. 1803.63. Oke ya. Di sini Endo tulis teman-teman ya. Silakan teman-teman pasang yang namanya take profit di sini teman-teman ya. Nah, take profit ya, take profit. Itu harganya di 1800 ya, 1803 poin ya, poin 63. Nah, poin 63. Jadi ini ada take profitnya ya. Nah, oke, jadi itu ya analisa Endo ya untuk emas ya. Nah, lalu ada request nih dari Bapak Muhammad Nasrullah ya. Pak Muhammad Nasrullah bertanya mengenai analisa Euro New Zealand ya. Euro New Zealand di sini Endo sudah siapkan ya, kita tinggal drag aja. Oke ya, jadi Pak Muhammad Nasrullah ya, teman-teman bisa lihat ini trennya sangat-sangat bearish dan juga ini masih sangat-sangat strong sell ya. Artinya apa? Ya, Pak Muhammad Nasrullah, di sini Bapak masih boleh melakukan posisi sell ya, sell now. Harga berapapun nanti Senin buka, Bapak boleh langsung ambil posisi sell now. Itu di harga 1.6 ya, 1.68 ya, 1.68697 ya. Silakan teman-teman lakukan sell now di sini ya, karena kita lihat ini masih sangat-sangat jatuh. Ya, lalu stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya kita ambil di 23,6% ya dari Fibonacci, yaitu harganya ada di ya Endo tulis ya. Jadi silakan teman-teman Bapak Muhammad Nasrullah ya pasang stop loss. Ya, stop lossnya di 1.6 ya, 1.69019. Seperti ini teman-teman ya, Pak Muhammad Nasrullah ya. Jadi silakan stop lossnya di sini ya. Nah, untuk take profitnya di mana? Oke, take profitnya kita terpaksa harus ambil kalkulator lagi ya. Kita hitung jaraknya antara stop loss dengan sell now ya. 1.6 ya, 1.69019 ya, dikurang 1.8697 ya, sama dengan 0.00322 dikali 2 sama dengan 0.00644 ya. Jadi sell now ini akan dikurangin 644 ya.
Jadi silakan teman-teman ya. Jadi sell long-nya dikurangin 0.00644 ya. Oke. Kita langsung kurangin teman-teman ya. 1.68697 dikurang 0.00 lagi 644 ya. Nah, hasilnya adalah 1.6. Di sini yang ditulis dulu ya. Jadi hasilnya adalah 1.68. Nah, ini ya. 1.680. Nah, 1.680 kita lihat di sini 53. Oke, 53. Kira-kira di sini Endo tulis aja. Supaya teman-teman tidak salah, silakan teman-teman pasang yang namanya take profit ya. Take profit ya Pak Muhammad Nasrullah, ya ini request Bapak. Silakan teman Bapak pasang take profit di 1.6 ya, 1.6 80 ya, 8053 ya. Jadi itu ya analisa Endo untuk minggu pertama di bulan Juli ya. Ada 5 major pair dan juga 1 pair cross pair Euro New Zealand, yaitu request dari Bapak Muhammad Nasrullah, salah satu member dari Profit Training ya. Nah, jadi itu ya analisa Endo ya. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya, Pak, ini kan analisanya untuk mingguan ya, karena Endo buat YouTube di gratisan ya. Endo buat analisa gratisan di YouTube ya. Banyak saya teman-teman yang tanya, Pak, kalau saya mau analisa yang harian ada nggak Pak, yang pairnya lebih kecil ya. Atau juga banyak teman-teman yang nanya, Pak, kalau saya mau yang pairnya lebih banyak ya, cross pairnya lebih banyak ada nggak Pak? Ya tentu ada ya. Jadi untuk analisa harian, Andrew membuat dengan time frame 30 menit dan juga time frame 1 jam ya. Jadi untuk mendapatkan analisa harian dengan time frame 30 menit dan time frame 1 jam, dan juga ya teman-teman mau mendapatkan pairnya yang lebih banyak, silakan bergabung menjadi member Profit Training ya. Silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880 ya. Nah, buat teman-teman yang mau analisa sendiri ya, teman-teman bisa menggunakan bottom wave signal ini ya, dan juga Profibo ini ya. Asal teman-teman menggunakan MetaTrader 4, silakan Telegram Andrew di 0815 atau WhatsApp ya 081599108880. Nanti Andrew akan kasih tahu bagaimana cara install indikator ini ke dalam MetaTrader teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau ebook ya dari artikel-artikel dari Profit Training ya, silakan donasi $10 saja ya. Buat teman-teman yang mau ebooknya gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share. Lalu di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau t-shirt secara gratis juga, silakan ya komen tercepat di salah satu video Profit Training. Maka t-shirt akan kita kirimkan, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Pertanyaan untuk minggu ini adalah, menurut teman-teman pair mana saja yang akan menyentuh take profit ya? Dan juga kondisi market seperti apa yang cocok ya pada saat kita menggunakan bottom wave signal dan juga Profibo. Silakan teman-teman tulis komen di bawah ya, supaya kita bisa saling berdiskusi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa Profit Training selanjutnya. Salam profits.